Ya halo Sobat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Kembali saya ingin mengupdate bonsai sancang yang saya program dengan teknik sulam batang ya. Ya ini tadi saya bersih-bersih, ternyata ada bahan ini. Kadang seringkali seperti itu saya sampai lupa. Ini dulunya dalam program apa ya, salah lupa untuk menanganinya, tapi seingat saya ini sudah 2 kali saya sentuh ya. Artinya di sini terlihat dulu satu batang ini, dulu ini saya sulam dari sekecil ini, kemudian ini sudah besar seperti ini, dia ada lakukan pemotongan, kemudian ini ada tumbuh lagi ya. Artinya sudah ada dicek 2 kali ya. Ini yang ketiga kali. Kenapa saya ingin menghadirkan ini sehubungan dengan tayangan kemarin, di mana saya melakukan sulam akar sekaligus untuk batang juga ya. Tapi tentu kenapa kembali saya tayangkan lagi, yang terpenting di sini adalah setiap kasus berbeda ya. Jadi saya ingin sharing buat teman-teman, karena dalam membuat bonsai itu tentu banyak teknis-teknis yang dibutuhkan untuk ya bisa memanipulasi, bisa mengisi kekurangan bahan, baik itu proporsional atau tambahan-tambahan yang nanti fungsinya untuk membuat sebuah konsep baru ya. Ya, buat teman-teman sebelumnya yang baru bergabung, silahkan setelah nonton tayangan ini juga mampir di tayangan-tayangan sebelumnya, karena sudah beberapa teknik yang saya tayangkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang pasti jangan lupa di subscribe dan juga di anuin loncengnya ya, diaktifkan supaya tidak tertinggal tayangan-tayangan yang selalu update dengan kenganuan-nganuannya ya. Oke, teman-teman ya, sebelum saya mulai, cek dari hasil dari sulam batang dan akar ini, tentu ada hal yang saya rasa ini penting buat teman-teman ketahui, dimana nanti ini saya akan sekaligus mengarahkan percabangan ini ya. Nanti bagaimana eksekusinya, teman-teman simak saja terus ya. Oke, sekarang saya akan bongkar ini. Nah, ini masih ada wrapping plastiknya. Saya akan, ini sudah terlihat akarnya tembus ya. Ini belum menggunakan mica soil ya, tapi sebelumnya bahan ini sudah pernah dipot ya, dengan perantingan kelihatan sudah, tadinya sudah ke anak ranting ya. Cuman ya sama halnya dengan kasus kemarin, dimana ini juga bahan yang saya buat awalnya dengan teknik pecah batang ya, dari mulai spek, tapi berjalan waktu setelah masuk pada fase perantingan, ini malah mengalami pengeroposan ya. Nah, ini sudah terlihat. Ini dulu saya tempel juga. Nah, ini ada beberapa akar ya. Ini nanti akan saya lebih diperhalus lagi ya. Ya, nanti ini ya, ini teman-teman, pada kasus seperti ini yang nanti akan memperkuat, mendorong kambium pembesaran pangkal ini ketika sudah melakukan pemotongan, kemudian ada tumbuh cabang baru, itu akan berkurang ya. Jadi pembengkakannya akan berkurang. Jadi hanya beberapa diperkuat pembesarannya melalui akar literal. Akar literal itu akar yang tumbuh dari samping ya. Nah, dia memecah atau memperkuat, membesar sel-sel kambium yang berada di kulit batang itu.
Jadi hanya kekuatannya melalui situ saja. Nah, caranya bagaimana supaya bisa mendorong lagi proses pembesaran batang utama ini, karena di sini masih dibutuhkan. Lihat, masih udah stuck ya, karena ini ada pemotongan. Nanti dipotong segini. Nah, nanti ketika ada tunas baru lagi, baru mulai ngelos lagi. Nah, di situ kambium dan rangsangan untuk akar literal akan terbangkit lagi. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk penyempurnaan kerapatannya ya. Jadi ini saya akan potong, kemudian nanti juga bisa next bisa jadi batang tajuk tambahan ya, tapi itu bisa berjalan. Nah, nanti yang terpenting adalah fokus di sininya. Ini terlihat akar-akarnya sebelumnya ini sudah lengkap ya. Nah, ini sebelumnya memang di pot ya. Oke, saya akan eksekusi potong dulu ya. Akan saya posisikan segini, langsung dipres ya, jangan ragu ya. Nah, seperti ini ya. Nanti harapannya ketika ini nanti dekat dengan tunas baru, ini akan pembangkakannya lebih cepat ya. Nah, ini biarkan saja. Ini saya akan bersihkan dulu ranting-ranting yang sebelumnya mati ya. Di sini sebenarnya ada kasusnya berubah posisi ya, angle-nya ya. Nah, di sini bisa dilihat yang tadinya arahnya agak ke sini ya, cuman ketika ada ini kendala di sini, kemudian saya rubah arahnya ya. Di sini yang ingin saya tunjukkan, dimana saat menentukan angle barunya ya. Ya, sekarang saya akan memposisikan ini yang ini tadinya background ya. Ini tadinya background sebelah sini, cuman ini yang tadinya tajuk depan yang utama ini memulai stop ya. Jadi ini tetap saya akan gunakan ini. Saya akan potong langsung karena sudah pas ukurannya ya. Oke ya teman-teman, di sini melihat dari potensi bentuk cabang yang kondisi sekarang ya. Jadi saya kembali mengekspos atau merubah posisi angle-nya, yang tadinya di belakang, yang ini tadi di belakang background. Nah, sekarang saya posisikan di depan. Ya, alasannya karena apa? Di sini saya satu menutupi kekurangan dari bekas luka ini, juga sekaligus mengekspos karakteristik dari akar ini ya. Ya. Kemudian yang terpenting di sini adalah menyusun cabang. Ya, dalam hal menyusun cabang, kenapa ini bisa posisi begini dan begini? Nah, sebenarnya kuncinya itu pada liukan batang utama, atau ini cabang pertama ya. Ini disebut cabang pertama. Ini di sini tidak flat begitu saja, lurus, tapi di sini ada lekukan ya, ada lekuk ke sini. Nah, ini kan arahnya dari sini meliuk ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini gerak seperti ini memberi dimensi ya, memberi ruang. Nah, jadi ada ruang itu, dimensi itu fungsinya apa? Di sana ada sebuah kedalaman ya. Jadi sudut pandang kita terarah pada perspektif ya. Ada sudut pandang kedalaman. Di situ menjadikan pohon ini tidak tampak flat. Coba lihat nanti sedikit gambarannya. Nah, seperti ini.